Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyya wa rasulah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk melihat kepribadian seseorang tidak bisa kita lihat dari postur tubuhnya. Untuk melihat kepribadian seseorang tidak bisa kita lihat fisiknya. Oh, dia itu berkulit putih, maka dia itu orang yang soleh. Tidak bisa. Oh, dia itu berkulit hitam, maka dia itu orang jahat. Tidak bisa. Jadi bagaimana cara kita untuk melihat kepribadian seseorang? Syaratnya cuma dua saja. Yang pertama, dia harus mempunyai akliyah Islamiyah. Yang kedua, dia harus mempunyai nafsiyah Islamiyah. Maka insya Allah kepribadiannya dikatakan kepribadian Islamiyah. Kalau bahasa Islamnya namanya saksiyah Islamiyah, kepribadian Islamiyah. Oleh karena itu bagaimana maksudnya? Apa maksudnya akliyah Islamiyah? Dia harus mempunyai pola pikir Islam. Jadi akliyah itu maksudnya pola pikir. Ya, kalau mau dikatakan dia mempunyai akliyah Islamiyah, dia harus mempunyai pola pikir Islam. Bagaimana caranya supaya dia mempunyai pola pikir Islam? Dia harus menuntut ilmu, dia harus mengkaji Islam, dia harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini. Supaya apa? Supaya pemikirannya ataupun akliyahnya sesuai dengan Islam. Nafsiyah, apa maksudnya nafsiyah? Tingkah laku. Selain dia mempunyai pemikiran Islam, dilihat juga tingkah lakunya. Apakah tingkah lakunya itu sesuai dengan Islam tadi? Kalau sesuai dengan Islam, maka dikatakan nafsiyahnya itu nafsiyah Islam. Kalau dua-dua ini sudah ada di dalam diri seseorang, akliyahnya Islam, nafsiyahnya Islam, maka insya Allah kepribadiannya bisa dikatakan kepribadian Islam. Tapi kalau ternyata salah satu saja tidak ada, maka sudah pasti dikatakan dia itu tidak bisa kita katakan sebagai orang yang mempunyai kepribadian Islam. Contoh, dia itu paham agama, dia itu tamatan pesantren, tahu dia mana yang halal, mana yang haram. Tapi ternyata tingkah lakunya tidak sesuai dengan Islam tadi. Ataupun nafsiyahnya tidak sesuai dengan nafsiyah Islam. Contoh, dia paham tentang agama tapi ternyata masih melakukan aktivitas riba. Masih melakukan perzinahan, masih melakukan perjudian, maka orang ini belum bisa kita katakan sebagai orang yang mempunyai kepribadian Islam. Begitu juga sebaliknya, kalau seumpama dia mempunyai nafsiyah Islamiyah, tingkah lakunya Islam, tapi ternyata pola pikirnya tidak Islam, belum bisa juga kita katakan dia itu mempunyai kepribadian Islam. Contoh, dia melakukan sholat, tapi ternyata sholatnya salah, tidak sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dia itu berpuasa, tapi dia tidak tahu mana yang membatalkan puasa, kapan itu berbuka, kapan itu batas sahur. Maka perlu namanya akliyah, pola pikir Islamnya. Oh, dia itu melakukan zakat, tapi ternyata mana nisabnya, mana sampai berapa lama haulnya, dia tidak tahu. Maka orang seperti ini belum bisa dikatakan mempunyai kepribadian Islam. Nah, jadi terakhir kita katakan bahwasanya untuk melihat kepribadian seseorang syaratnya cuma dua. Yang pertama dia harus mempunyai akliyah Islamiyah, yang kedua harus juga mempunyai nafsiyah Islamiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.